Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ana Agung Istri Brahmani Dewi. Di sini saya akan mempresentasikan UTS yang diberikan oleh Ibu dosen Nikomang Sri Yuliastini SPD MPD dengan mata kuliah Praktikum Konseling Individual. Praktikum konseling individual merupakan layanan peserta didik dalam mengentaskan masalah pribadinya. Layanan konseling individual merupakan layanan yang diselenggarakan oleh seorang guru bimbingan dan konseling terhadap seorang siswa dalam rangka mengentaskan masalah pribadinya. Perspektif dan makna konseling. Proses hubungan komunikasi antar pribadi yang mendalam antara konselor dengan konseli. Dan inti proses konseling hubungan interpersonal yaitu membantu konseli menumpukan dirinya untuk mengambil suatu keputusan dalam hidupnya. Mengapa, siapa, dan bagaimana. Setiap orang mengalami masalah. Masalah terjadi jika individu tidak menemukan dirinya untuk mengambil keputusan. Setiap orang perlu orang lain untuk menemukan dirinya. Setiap orang perlu menemani dirinya secara utuh. Ada 3 macam. Yang pertama, making a right decision. Itu membuat keputusan yang tepat. Yang nomor 2, goal oriented. Itu berorientasi pada tujuan. Yang terakhir, every counseling effective daily living. Setiap konseling efektif di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, konselor sebagai kaca konseli. Dalam konseling individual, konselor memberikan ruang dan suasana yang memungkinkan konseli membuka diri setransparan mungkin. Dalam suasana seperti itu, ibaratkan konseli sedang berkaca. Melalui kaca itu, konseli memahami kondisi diri sendiri dan lingkungan, serta permasalahan yang dialaminya, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta kemungkinan upaya untuk mengatasi masalah itu. Hasil berkaca itu mengarahkan dan menggerakkan konseli untuk segera melakukan tindakan pengentasan kekurangan, kelemahan yang ada pada dirinya. Jadi di sini ada 3 macam tugas utama konselor. Yang pertama, mendengar dengan penuh perhatian. Yang kedua, merespon dengan tepat dan penuh makna. Yang ketiga, memahami dengan cermat dan penuh makna. Proses konseling. Konseling merupakan suatu bantuan yang dilakukan oleh konselor dengan konseli yang sedang mengalami masalah dalam upaya mengatasi problem di kehidupannya, secara face to face atau kontak langsung. Proses konseling itu ada 6, yaitu yang pertama, membangun hubungan. Yang kedua, identifikasi dan penilaian masalah. Yang ketiga, memfasilitasi perubahan terapeutis. Yang keempat, evaluasi dan terminasi. Yang kelima, tahap kerja. Lalu yang terakhir, yang keenam, itu ada tahap tindakan. Baik, slide selanjutnya yaitu tahap keefektifan konseling. Itu ada 6. Yang pertama, interest, yaitu konseli menyadari perlunya konseling. Yang kedua, feasibilitas atau konseli meyakini proses konseling. Yang ketiga ada acceptability, yaitu konseli memahami proses konseling dan berupa aktif berpartisipasi. Yang keempat ada awareness, konseling memahami dirinya dan arah perubahan atau keputusan. Yang kelima, konseling melaksanakan keputusan atau perubahan. Yang terakhir, konseling mengevaluasi perubahan. Selanjutnya, etika dasar pelayanan konseling itu ada 3. Yang pertama, kerahasiaan. Yang kedua, kesukarelaan dan keterbukaan. Yang ketiga, keputusan diambil oleh konseli sendiri. Selanjutnya, teknik konseling. Teknik umum untuk mereading proses konseling pada keseluruhan tahap. Yang kedua, teknik khusus untuk tujuan khusus dalam kondisi tertentu, bisa berupa strategi, training, coaching, atau psikoterapi. Selanjutnya, teknik umum. Ada kontak mata dan kontak psikologis. Itu ajakan untuk berbicara, yaitu 3M, mendengar, memahami, dan merespon. Lalu ada refleksi. Itu ada isi dan perasaan, yang isinya penfrustasian dan strategi. Suasana diam, interpretasi. Yang pertama ada pengalaman, masa lampau, sentuhan jasmaniah, dan penilaian pelaporan. Selanjutnya ada teknik khusus, pengubahan kondisi, pelatihan untuk pengubahan tingkah laku dan penguasaan kompetensi terapi.
Ada dua, yang pertama kesadaran dan ketidaksadaran. Selanjutnya, bagaimana konselor bekerja menggunakan teknik dan model. Model pendekatan konseling yang pertama, pendekatan konseling Gestalt, teknik permainan dialog, teknik saya bertanggung jawab, teknik bermain proyeksi, teknik pembalikan, teknik tetap dengan perasaan. Yang kedua, pendekatan konseling behavioral. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu pendekatan konseling rasional emotif. Baik, itu dia presentasi UTS yang bisa saya sampaikan. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.